Polda menarik beberapa perkara tersebut karena dianggap similar ya atau sama begitu ke Polda Metro Jaya. Kami merasa jauh lebih baik, itu lebih juga menampung semua aspirasi jika ditariknya itu bukan ke Polda tapi ke Bareskrim. Kenapa, Mbak? Karena apa? Karena sebenarnya awal permulaan itu kan kami melaporkan Dumas itu di Bareskrim ya kan. Nah, jadi kemudian kan tidak pernah dilakukan suatu penyikapan terhadap Dumas tersebut, ditumpuk saja sebagai Dumas. Nah, jadi sebenarnya hal itu harusnya dimasukkan ke Bareskrim karena Bareskrim ini ibarat kata tuh kepolisian Republik Indonesia. Jadi bukan polisi Solo, bukan polisi Jakarta, bukan polisi mana begitu. Jadi kalau digabungkan di sana kan bagus gitu ya. Seragam begitu kan udah gitu mungkin dari sisi operasional juga itu memperkecil biaya, Mbak. Nggak perlu di mana-mana begitu. Ini adalah event kita untuk bisa memahami ya apa yang menjadi ketentuan di dalam internal Polri. Jadi kita nggak ngarang ya. Ini diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009, yaitu penyatuan penanganan kasus atas laporan polisi yang menyangkut objek yang sama atau pelaku yang sama. Kemudian juga di sini peraturannya secara eksplisit mengatur mekanisme penyatuan penanganan perkara pidana di lingkungan Polri, Mbak. Jadi kalau misalnya ini dilaporkan di beberapa polsek, maka diambil alih oleh Polres. Kalau dilaporkannya di beberapa Polres, seperti tadi kan Jakarta Selatan, kemudian dari Depok, Bekasi ya, itu semua adalah sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 12 tahun 2009 pasal 17 dan pasal 18 ditangani di tingkat Polda. Kalau laporannya ini di dua Polda, maka ini baru ditangani oleh Bareskrim. Itu adalah memang ada aturannya, Mbak ya. Jadi saya kira mungkin saat ini mengapa ditangani di Polda Metro, setelah dilakukan gelar perkara bersama dengan penyidik masing-masing Polres untuk menyatukan ya persepsi atau menyatukan hal-hal yang tidak menimbulkan satu kesimpulan yang ganda, maka ini diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Kan aturannya demikian, Mbak. Bukan kita mengada-ada ya. Jadi saya kira Bareskrim di sini kembali sebagai fungsi pengawas. Jadi di Bareskrim itu ada namanya fungsi pengawasan penyidik ya, wasidik. Nah, Pak Kapolri kan sudah menyampaikan untuk penanganan kasus ini, maka tentunya akan dilakukan oleh pengawasan internal yang dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya, Pak, kembali melakukan penyelidikan ya dari laporan masing-masing yang dilaporkan di beberapa Polres. Kemudian juga saat ini teman-teman dari Polda Metro Jaya sudah kembali melakukan pengecekan ke UGM sebagai institusi atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut dan beberapa saksi. Saya kira ini yang dilakukan sudah benar ya, Mbak, sesuai dengan keputusan Kapolri yang nomor 12 tahun 2009. Selain soal bahwa Polda mengambil alih ini perkara, tapi ada juga soal sampai di mana ini sih akan sampai kemana ini begitu kan? Ini sebenarnya sangatlah merupakan hal yang sangat simpel jika ditangani dari pihak Pak Jokowi, tidak membuat masalah ini menjadi rumit seperti ini begitu kan ya. Kalau ada mengenai pencemaran nama baik dan fitnah itu kan orangnya langsung yang merasakan, yaitu Pak Jokowi. Tapi jangan lupa sebelum Pak Jokowi melaporkan ini, itu orkestrasi itu jalan duluan, jadi nyabok nyilih tangan. Saya mau tanya apa sih urusan ataupun legal standing mereka yang melaporkan itu begitu? Bukankah mereka yang bikin gaduh begitu? Di luar daripada harapan kami harusnya Bareskrim yang mengambil alih ini, tapi dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan catatan bahwa dalam hal ini Polda ataupun Kapolri ya dalam hal ini harus mampu bersikap sebagai pihak yang netral ya, harus mampu bersikap sebagai pihak yang memang mengayomi, melindungi ya dan melayani. Tidak hanya satu orang tapi melayani seluruh rakyat Indonesia. Nah, sementara enggak, saya belum selesai. Sementara yang di Polda lanjut ini. Jadi coba Anda cek, orang awam bisa melihat bahwa sebenarnya ini, mohon maaf ya, ada semacam keberpihakan kepada Pak Jokowi. Enak loh jadi Pak Jokowi itu. Kalau seandainya merasa dia terzolimi, dia bisa mengadukan begitu kan. Ini kami sampaikan begini bukan berarti untuk membuka luka lama ya, Mbak ya. Coba kita cek pada saat beliau dipanggil itu Anda lihat berapa lama sih beliau diperiksa? 22 pertanyaan yang beliau akui itu hanya dilaksanakan dalam kurang dari 1 jam. Sementara kami ini diperiksa sampai 11 jam loh, Mbak, di Polda ya kan. Jadi sudah merasakan perbedaan ya, sangat diskriminatif, kemudian juga disparitas ya kan, itu terasa sekali begitu. Jadi ini sekarang sudah Polda Metro Jaya yang main ya. Karena ini kan sebagaimana saya sampaikan, Perkap Kapolri itu mengatakan
Kalau objeknya sama, orangnya sama, maka itu dikumpulkan di kesatuan yang lebih atas. Kalau misalnya 2 Polda, maka diambil alih oleh Bareskrim. Jadi saya kira Bareskrim sudah benar karena ada laporannya di Bareskrim, maka yang laporan ke Bareskrim yang saat ini sudah dihentikan penyelidikannya itu juga diatur dalam KUHP ya. Jadi saya kira itu diserahkan kepada Polda Metro Jaya sebagai dasar untuk menangani laporan polisi terhadap pihak-pihak yang melaporkan Pak Jokowi, karena tanpa ada hasil penyelidikan ya di Bareskrim, itu Bareskrim hasil penyelidikan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana, Mbak. Jadi tidak bisa di sana dilakukan penyidikan yaitu terhadap Pak Jokowi yang melakukan pemalsuan ijazah. Oleh karena itu nanti jangan lupa bahwa polisi hanya penyidik, Mbak. Setelah itu kan akan diserahkan kepada penuntut umum. Kalau penuntut umum menganggap bahwa hasil penyidikan polisi ini bisa dilanjutkan dengan penuntutan, maka tugas polisi sudah selesai. Kita tinggal tunggu mainnya nanti, digelarnya bersama secara terbuka adalah di proses pengadilan. Saya juga punya bahan kan, kami juga mendengarkan banyak informasi dari mantan wakil Kapolri ya, Pak Groseno, yang menyatakan bahwa sebenarnya bisa ini sebagaimana permintaan dari civil society supaya lebih gampang diarahkan ke Bareskrim ini untuk menjamin bahwa rakyat itu merasa walaupun yang kami hadapi adalah seorang mantan presiden, tapi kami sama-sama akan dilayani sebagai warga bangsa begitu loh. Gini Mbak, sederhana berpikirnya ya. Saya ini mantan Kabar Eskrim, mantan penyidik, dan kita harus taat kepada SOP. Jadi yang dilaporkan di Bareskrim itu adalah laporan atau dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, kita sepakati dulu itu. Makanya di Polda Metro Jaya tidak bisa waktu itu langsung melakukan penyidikan karena kan objeknya masih dilakukan penyelidikan di Bareskrim. Kalau di Bareskrim penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, maka laporan yang di Polda Metro otomatis gugur. Ya, karena memang betul terbukti. Jadi tidak ada unsur fitnah, kemudian unsur mencemarkan nama baik. Tapi setelah di Bareskrim hasil uji lapor ya mengatakan bahwa itu otentik, berarti asli dikeluarkan oleh UGM, identik dengan teman-teman yang sama-sama lulus dari UGM, kemudian di sana menjadi bahan bahwa di Polda Metro Jaya akhirnya kasus pelaporannya itu jadi jalan karena memang objeknya kan bahwa sementara ini disimpulkan bahwa ijazah itu identik dan otentik. Nah, nanti berarti di Polda Metro saat ini yang ditangani adalah karena hasil dari Bareskrim. Jadi tidak ada konflik of interest dan memang aturannya demikian. Nah, nanti kita tunggu saja kalau kita mau gelar, itu kita gelarlah di pengadilan. Kira-kira di pengadilan apakah memang kasus ini layak untuk maju ke pengadilan tergantung daripada penuntut umum. Bukankah setiap kita masuk ke dalam proses hukum memang tidak semudah itu, ya kan? Tidak ada orang bisa dihukum, apalagi orang yang sedang menegakkan aturan, ya, dalam rangka partisipasi masyarakat. Ini kami ini partisipasi masyarakat loh, Mbak. Jangan dianggap seorang yang sedang mengganggu Joko Widodo, tidak. Ya kan, bahkan bukankah pasal 108 ke KUHP itu menyatakan orang yang merasa ya mengalami ya mengetahui peristiwa pidana itu harus melaporkan. Kemudian jika yang mengetahui ada permukaan jahat terhadap ketertiban umum, kemudian terhadap kehilangan harta, jiwa dan segala macam wajib melaporkan. Bahkan pegawai negeri jika dia mengetahui ada suatu peristiwa pidana wajib melaporkan. Nah, ini yang kami lakukan. Apakah kami melakukan lalu kami dianggap salah? Kan tidak bisa begitu. Kita jangan berpikirnya di kepolisian saja, Mbak. Ini kan proses hukum ya. Kalau criminal justice system itu dari penyidikan, penuntutan sampai peradilan. Ya saya kira mungkin kalau dikatakan kriminalisasi, saya kira ya keliru lah. Nanti kasihan masyarakat juga akan gagal paham ya, karena prosesnya kalau di Bareskrim ditangani, kemudian di Polda Metro ditangani, bahan Polda Metro yang mengatakan itu fitnah ataupun pencemaran nama baik apa? Kan nggak ada, karena kan sedang dilakukan penyelidikan di Bareskrim. Setelah di Bareskrim itu objeknya dikatakan bahwa identik dan otentik dan identik, maka ini menjadi bahan Polda Metro Jaya untuk menangani laporan dari pihak yang merasa dicemarkan, yang merasa difitnah. Kita juga kan tidak naif dalam hal ini ya Mbak, karena kita juga kan berdasarkan banyak pengalaman yang terjadi di masyarakat ya pada hari ini, membuat kita itu ingin berhati-hati, tapi juga waspada terhadap setiap penegakan hukum yang terjadi. Ya, saya mau bilang begini, yang kami lakukan ini mungkin sama halnya sebagaimana the president or ex-president can do.
wrong, ya. Can do something wrong begitu ya kan. Jadi artinya bukan berarti beliau sebagai pemimpin administrasi kemudian kelanjutan daripada eksekutif itu tidak salah. Memang ya kan? apa lagi sih Mbak yang bukan apa lagi ini kita hanya kepada ijazah palsu saja ini ya. Maksud saya begini loh, kan kami ini meneliti hal tersebut dan sudah panjang ini perjalanan. Tetapi karena kami meneliti ini, kami dianggap berbuat mencemarkan nama baik dan fitnah, kan itu masalahnya Mbak. Saya ingin mengatakan sulit mendapatkan keadilan bagi orang yang namanya rakyat kecil. Dalam hal ini Bambang Trimulyono dan Gus Nur ya. Saya bilang tadi 592 itu di mana mereka ditangkap yang akhirnya berubah menjadi pidana itu ya. Pasal 3 perkara 319 dan 318 kemudian naik banding menjadi pasal 272 dan 273 kemudian naik lagi kasasi menjadi 4850 dan 4851. Mbak Kurnia gini, kalau ini untuk tujuan akademis kemudian meneliti apa yang sudah terjadi, memang tujuan akhirnya apa Mbak Kurnia? Sampai mana nanti? Mbak, ijazah itu adalah bentuk penghargaan kepada seseorang yang sudah belajar, kemudian menghasilkan sesuatu. Itu dalam rangka apa? Menghormati akademisi, menghormati pendidikan, dan tentu saja menghormati lembaga kepresidenan. Mengapa orang bisa menjadi presiden? Ada syarat, bukan? Kalau seandainya syarat itu tidak terbengkalai begitu saja, bisa siapa saja dong yang menjadi. Kan begitu. Dan ingat loh, tidak ada yang mewajibkan harus UGM ataupun UI ya, ininya sertifikatnya atau ijazahnya, tapi SMA. Ya kan? Nah, ini kan juga makanya saya bilang tadi yang kami teliti di perkara yang pidana itu menyangkut ijazah SD, SMP dan SMA. Oh, sampai nanti ya? SMP dan juga SD juga bahkan itu lebih dulu ketimbang yang UGM ini begitu ya. Jangan pernah menganggap bahwa kami ini kurang kerjaan meneliti ini, meneliti itu. Kalaupun diteliti tidak ada pasti ada kaitannya dengan kepentingan daripada membuat terang peristiwa itu sendiri. Jadi bukan kurang kerjaan gitu Mbak. Membuat terang peristiwa itu sendiri. Membuat terang peristiwa itu ini penting sekali. Tidak boleh ada kriminalisasi terhadap akademisi maupun aktivis di negeri ini. Ijazah ini adalah produk dari lembaga. Kalau ada cacat yang ditanya kenapa lembaga mengeluarkan ijazah ini, kecuali lembaga mengatakan bahwa ijazah itu adalah bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Jadi kalau ada namanya hasil KKN, skripsi dan lain sebagainya, itu bukan merupakan daripada untuk proses penyelidikan di kita. Itu adalah kalau misalnya yang dilaporkan UGM. Ini kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo. Nah sekarang begini Mbak ya, bahwa hasil yang sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tentunya ini bukan kriminalisasi. Kalau memang ada penelitian nggak usah dilapor dong. Ini kan dilapor, otomatis menjadi satu proses kasus. Kasusnya kemudian dilakukan penyelidikan. Di dalam KUHP pasal 109 ayat 2 disebutkan, polisi itu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan menghentikan penyelidikan atau penyidikan apabila tidak ditemukan alat bukti atau bukan tindak pidana. Itu ada penghentiannya juga bukan sembarangan. Dan sehingga jangan lupa, kalau lihat criminal justice system, sistem peradilan pidana, di polisi itu bukan memberikan satu kepastian hukum, bukan. Kita bukan di bidang keputusan hukum, nanti di pengadilan. Di pengadilan lah kita tunggu nanti ada kepastian hukum, apakah memang betul menurut hakim ijazah tersebut palsu sehingga menggugurkan tuntutan terhadap mereka-mereka yang dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah, atau ijazah itu menurut hakim cukup kuat dijadikan salah satu alat bukti sesuai pasal 184 ayat 1 ya. Karena di sana kan ijazah, keterangan ahli sudah ada yaitu dari Puslapfor. Keterangan para saksi sudah ada dari 37 dari lembaga, teman-temannya dan sebagainya. Dan ada petunjuk nih Mbak, kalau memang penelitian kenapa harus diumbar melalui media ya, medsos, sehingga membuat orang kan nggak nyaman. Mungkin bagi pihak-pihak yang sekarang melakukan penelitian, kalau terjadi kepada dirinya sendiri juga pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman, apalagi kalau memang dia tidak merasa salah. Nah, sehingga disinilah kita tunggu bukti di pengadilan, sehingga tidak ada lagi drama-drama yang mungkin bisa terjadi. Karena polisi sekali lagi hanya unsur penyidikan, Mbak ya, fungsi penyidikan. Kemudian nanti kita tunggu di penuntutan. Kalau jaksa menganggap polisi ini tidak cukup bukti, ya kita harus menghentikan. Tapi kalau menurut jaksa cukup untuk dibuat sebagai rencana penuntutan, nah berarti tugas polisi selesai. Jadi dari Bareskrim memang harus diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk bisa memenuhi unsur-unsur yang dilaporkan.